Salam sejahtera semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Henry Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Pada kali ini saya akan menunjukkan pada rekan-rekan sekalian bagaimana cara membentuk struktur query language menggunakan bantuan aplikasi XMP localhost dengan data yang sudah pernah kita pelajari di modul 3 yaitu Entity Relationship Diagram. Oke, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah mendownload dulu aplikasi XMP. Di sini sudah saya download. Lalu setelah selesai download kita buka control panelnya. Pada control panel ini kita lakukan start pada Apache dan MySQL. Oke, bila lancar tidak ada error, kita klik admin. Tombol admin ini akan membawa kita pada localhost. Seperti ini tampilannya. Database, SQL. Oke, langsung aja kita buat. Diagram ini diagram rumah sakit. Oke, ada dokter, pasien, daftar, administrasi, dokter dan dokter admin. Kita lanjut, kita create database. Langsung sini aja new, cara mudahnya ya. Kita isi nama database-nya. Sakit. Create. Oke. Sudah jadi rumah sakit. Di sini kita bisa memasukkan beberapa tabel. Tabel itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama kita tuliskan dokter. Kita buat tabel dokter. Memiliki 1, 2, 3, 4, 6, 7 ya, 7 kolom. Tuliskan 7. Oke. Kita masukkan setiap key-nya, nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor handphone, waktu kerja, spesialis, tanggal lahir. Oke, ID dokter. Nama dokter. Alamat dokter. Nomor handphonenya. Tanggal lahir. Spesialis. Waktu kerja dulu ya. Lalu spesialis. Oke, lalu kita isikan type-nya masing-masingnya. ID dokter INT, nama dokter Farchar, nama dokter Farchar. Oke, tanggal lahir itu date, waktu kerja itu date. Farchar 5 aja ya, 5. Alamat juga mungkin 50, 30 aja. 5. Date tanggalnya
Oke, pada tabel dokter ini yang akan menjadi primary key-nya itu ID dokter ya. Langsung aja, sorry. Langsung aja kita checklist sebagai primary key. Oke. Kita save. Oke, tabel pertama sudah jadi. Terlihat ya ID dokternya menjadi primary key. Kita buat lagi new. Di sini kita buat pasien. Pasien ini memiliki 4 key. Namanya pasien. Alamat pasien, ID pasien, nama pasien, nama pasien, lalu ada jenis kelamin sama alamat. Sorry. Kelamin. Oke. ID type-nya tetap INT. Nama pasiennya varchar, jenis kelamin varchar. Lalu alamatnya juga varchar. Value-nya 20 aja ya. Kelamin 10. Alamat 30. ID 5 aja. Oke, di sini yang jadi primary key adalah ID pasien. Kita checklistkan, langsung dia otomatis primary key. Oke, kita save. Oke, lanjut. Oke. Lihat ya, ID pasiennya dia jadi primary key. Lanjut. Kita buat daftar. Administrator dulu. Administrator memiliki 3. Oke. Tiga ID admin, waktu jaga, nama admin. Oke. ID admin. Lagi lupa. Waktu jaga. Lalu satu lagi. Nama admin. Ya, enak-enak nama admin. Nama admin. Waktu jaga. Oke. Ini 5. Nama 20. Waktu jaga. Kita bikin date. Sorry. Oke. Kita cek sekarang primary key. Kita lakukan save. Sudah ya. Oke. 3 ya. Memiliki 3 key. Benar. Admin. Ya, betul. 3. Kita save. Oke, administrator udah jadi juga. Kita lanjut ke tabel yang menghubungkan. Ini pertama kita bikin pasien dokter dulu kali ya. Pasien dokter memiliki 1, 2, 3, 4, 5 key. Sorry. Apa tadi? Pasien dokter ya. Pasien
dokter. Ada ID dokter, ID pasien. Diperiksa, waktu periksa, sama resep. 1,5K. ID benar udah diperiksa, nyamuk voucher ya. Waktu itu date voucher. ID 5 sini primary key-nya ID. Primary key. Sorry, waktu pemeriksa ini voucher ya, voucher 20 ya. Wih, 20. Oke, 1 2 3 4 5. Pasien dokter ya. Cek 1 2 3 4 5. Oke. 5. Save. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya, daftar. Kita cepat saja ya. Daftar, kita new. Daftar memiliki 3 ID daftar, ID admin, ID pasien. Daftar, kita bikin lainnya 5 semua. Kita samakan. File name-nya daftar, ID daftar, primary key-nya, sorry. Oke, save. Oke, setelah itu kita bikin satu lagi terakhir, dokter admin. Masuk saja new. Dokter admin. Berapa ya? 3 juga ya, ID admin, ID data. Ya, ID data, ID admin. ID admin. ID data. Oke. ID data yang jadi primary key-nya. Lalu save. Oke. Di sini kita bisa lihat kita sudah memiliki 6 tabel ya. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, setelah kita membuat setiap masing-masing dari
tabelnya kita beralih ke relasi. Relasi kita bisa ke desain. Oke. Di sini terlihat bahwa masing-masing dari ini belum ada relasinya ya. Nah, kita buatkan secara manual dengan cara menambahkan fungsi indeks. Sorry. Kita ke struktur kembali. Administrator, utama, struktur. Sorry, kita ke pasien dokter, ke struktur. Oke, yang di biasanya menggunakan fungsi alter, tapi secara cepatnya bisa kayak gini. Kita ke more, yang akan dijadikan foreign key itu ada ID dokter sama ID pasien. Kita more, index, ya ini kan fungsi alter, sorry. Kita oke aja, jangan jadi foreign key-nya. Oke, yang ID pasien juga sama, kita index. Oke. Begitupun di dokter admin ya. Dokter admin itu yang jadi foreign key-nya ID admin sama ID dokter. Begitupun juga di dokternya kita lakukan hal yang sama, index. Oke. Daftar juga, di daftar itu yang jadi foreign key-nya ID admin sama ID pasien. Oke, kalau sudah semua, kita lanjut ke designer ya. Kita kembali ke database kita, ke opsi designer. Oke. Lihatnya masing-masing memiliki primary key-nya masing-masing dan masing-masing memiliki primary key, masing-masing memiliki primary key dan foreign key-nya. Oke. Kita rapikan dulu ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya, sama seperti IRD-nya, Entity Relationship Diagram-nya. Sekarang kita sambungkan atau kita berikan relationship dengan cara create relationship. Dari primary key menuju kita select, jadi kita sambungkan dari primary key ke foreign key atau foreign key ke primary key yang saling berhubungan. Kita select aja. Sorry, tadi ada kesalahan, saya ulangi ya. Jadi kita bisa melakukan relationship dengan menu create relationship di sebelah sini. Kita select reference key kita,
Seperti contoh, pasien di ID pasien kita sambungkan dengan daftar di ID pasien juga. Oke, terlihat. Pasien dengan daftar terhubung dari ID pasien ke ID pasien yang ada di daftar. Lanjutkan. Lanjutkan. ID pasien, ID admin ke administrator. ID admin daftar ke ID admin. Oke. Lagi cascade. Kita pilih on update juga cascade. Oke. Ini dia setiap melakukan proses pasti dia ngacak lagi ya. Jadi ntar bisa disusun. Yang penting kita sambungkan dulu relationship-nya. Lalu lanjut kita dari administrator ID admin dari administrator menuju dokter admin ya. Dan key-nya kita select ini. Isikan cascade. Oke. Ya. Katakan. Lalu lanjut dari pasien dokter. Dari dokter admin. Depan dia. ID dokter kita sambungkan ke dokter. Ya. Kita lakukan hal yang sama, create relationship. Cepat saja ya. ID dokter. Select ID dokter. Oke. Cascade. Cascade. Oke. Tunggu loading. Oke. Sudah. Lanjut dari dokter. Bagaimana dokter ini ya? Lanjut ke pasien dokter, kita sambungkan ID dokter ke ID dokter yang ada di pasien dokter. Create relationship. Dokter, sambungkan ID dokter. Tadi from key cascade. Cascade. Oke. Oke, lanjut. Relationship terakhir. Dari pasien dokter ke pasien itu kita sambungkan ID pasien. Ya, ID pasien. ID pasien ke ya. Cascade. Cascade. Oke. Oke. Kita susun biar terlihat relationship-nya kita susun dengan rapi. Pasien dokter, pasien sebelah sini. Dokter agak sinian ya. Daftar di atas. Oke, kurang lebih seperti ini ya kalau sudah terjadi relationship-nya. Dimulai dari pasien memberikan ID pasiennya ketika mendaftar, memberikan ID pasiennya, berikan ke administrator, ID adminnya, relationship dengan ID admin di administrator, dan ID admin dari administrator relationship dengan tabel di dokter admin, lalu dokter admin ID dokternya berrelationship dengan ID dokter di
tabel dokter, lalu dokter juga berrelationship dengan pasien dokter, lalu kembali lagi ke pasien. Kurang lebih seperti itu. Oke, setelah menunjukkan bagaimana cara membuat table, masing-masing key, primary key-nya, foreign key-nya, serta melakukan relationship, saya terakhir mungkin akan saya berikan bagaimana cara mengisi datanya kepada masing-masing tabelnya. Oke, kita coba ini di pasien, ke tabel pasien. Jika ingin mengisi datanya, kita insert. Kita pilih ke insert, kita tuliskan masing-masing seperti tadi, karena dia value number 001, nama pasien seperti nama saya saja, Henry Octavianus Gulo, lalu jenis kelamin laki-laki, lalu alamat saya ya. Oke, itulah cara input datanya. Langsung kita go, atau di bawah ini juga boleh. Oke, ntar dia akan memasukkan datanya akan masuk atau diinsert dalam database kita. Oke, sekian dari saya. Bagaimana cara dari awal membentuk struktur query language ini dengan bantuan aplikasi XAMPP, melakukan localhost, dari mulai mendownload, membuka control panel, melakukan stop and start, hingga membentuk database masing-masing tabelnya dan memberikan relationship pada masing-masing table. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada teman-teman berguna. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya Henry Octavianus Gulo. Salam Tuton. Saya mohon pamit. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekian presentasi dari saya tentang bagaimana cara pembuatan struktur query language SQL menggunakan bantuan dari aplikasi XAMPP, serta juga menggunakan data dari entity relationship atau ERD diagram yang kita pelajari dari modul sebelumnya. Terima kasih juga saya ucapkan karena telah mengikuti saya dari awal pembuatan database, table-tablenya, key-nya, primary key-nya, foreign key-nya, sampai ke relationship-nya. Visual atau video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas 2 praktikum basis data serta menunjukkan pada rekan-rekan sekalian bagaimana cara pembuatan SQL ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa disampaikan dengan baik. Saya mohon maaf juga bila ada salah-salah kata dari saya ataupun kata-kata saya yang kurang enak didengar. Terima kasih, saya Henry Octavianus Gulo, mohon pamit. Salam Tuton.